Halo calon guru muda hebat Indonesia. Selamat datang di Ngopi Edukasi, ngobrol pendidikan penuh inspirasi. Pernahkah kalian mendengar tentang penilaian? Apa sih itu penilaian? Yuk kita simak penjelasan berikut. Di tengah semangat merdeka belajar, kita diingatkan kembali bahwa penilaian bukan sekedar memberi angka. Lebih dari itu, penilaian adalah jembatan untuk memahami proses belajar siswa, apa yang mereka kuasai dan apa yang perlu dibimbing. Sebagai seorang guru di jenjang sekolah dasar, tentu kita menghadapi beragam karakter siswa. Ada yang aktif bertanya, ada yang butuh waktu lebih untuk memahami, bahkan ada yang menunjukkan pemahamannya lewat karya bukan sekedar kata. Maka, disinilah pentingnya menyusun tes hasil belajar dan memilih instrumen penilaian yang tepat, adil, dan selaras dengan tujuan pembelajaran. Kita tahu bahwa tidak ada satu bentuk tes yang cocok untuk semua siswa. Perlunya kepekaan, kreativitas, dan strategi untuk membuat soal yang tak hanya mengukur hafalan, tapi juga mendorong berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual. Begitu pula dengan penerapan penilaian autentik seperti proyek, portofolio, atau unjuk kerja. Ini memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka secara nyata. Namun, tentu kita juga menyadari bahwa dalam praktiknya banyak terdapat tantangan yang harus kita kelola. Dalam podcast kali ini, kita akan mendalami hal-hal penting seputar bagaimana guru menyusun tes yang sesuai dengan capaian pembelajaran, bagaimana menyesuaikan soal dengan perkembangan kognitif anak, serta bagaimana menerapkan penilaian autentik, formatif, dan sumatif secara bermakna. Langsung saja kita simak obrolan inspiratif bersama narasumber kita yang akan mengupas tuntas tentang penyiapan tes hasil belajar dan penerapan instrumen penilaian pembelajaran di sekolah dasar. Selamat menyaksikan! Halo calon guru muda Indonesia, selamat datang di Ngopi Edukasi, ngobrol pendidikan penuh inspirasi. Tempat ngobrol santai seputar dunia pendidikan bersama saya Sukma Paradila, Saya Ayu Anggi, dan saya Pranajaya. Nah, di sini kita bakalan ngebahas hal-hal yang dekat dengan keseharian seorang guru, tapi sering terlewat untuk didiskusikan secara mendalam. Jadi, siap-siap ya, obrolan kita pada hari ini bakalan banyak insight dan inspirasi. Nah, dan buat kamu yang lagi nyiapin diri jadi guru profesional, khususnya di jenjang sekolah dasar, episode ini sangat cocok buat kamu karena kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting mengenai penyiapan tes hasil belajar dan penerapan instrumen pembelajaran. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Iputu Aditya Antara SPD MPD. Selamat datang Bapak Edukasi, silakan duduk Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, semangat luar biasa. Luar biasa. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak di kesempatan kali ini Bapak. Ya. Baik, langsung saja kita mulai pada topik pertama dulu nih Bapak. Yap. Tentang penyiapan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Penyiapan. Oke, sip. Nah, di SD tentu kita perlu merancang soal yang tidak hanya tepat sasaran, tapi juga ramah terhadap perkembangan kognitif siswa. Nah, jadi menurut Bapak, bagaimana langkah awal guru dalam menyusun tes hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, Pak? Iya, oke, sip. Ini bagus pertanyaannya ya. Menyiapkan tes hasil belajar itu harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Itu sebuah statement yang bagus sekaligus pertanyaan adik yang bagus ya. Ini penting karena untuk memberikan sebuah pembelajaran, apalagi nanti memberikan asesmen pada peserta didik kita harus sesuaikan dengan kemampuan kognitifnya. Kalau menurut PIAC itu ada sensori motorik, ada pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Itu misalkan kalau untuk teorinya PIAC kita pakai. Nah,
kalau misalkan siswa kita itu contohnya ya, di siswa kelas 1, nah, di siswa kelas 1 itu kan masih, kelas 1 itu kan masih di usia 6 atau 7 tahun dia ya, 6-7 tahun. 7 tahun atau 7 tahun sudah lewat sedikit, sekitaran 7 tahun, dia masih di usia praoperasional namanya. Ya, karena praoperasional itu 2 sampai 7-8 tahun itu dia praoperasional ya. Nah, karakteristik siswa di sini adalah dia masih egosentris dia. Egosentris itu dia melihat segala sesuatu itu dari dirinya gitu ya. Makanya anak-anak yang masih usia praoperasional ini, usia 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun masih di usia praoperasional yang imajinasinya tinggi plus punya egosentris. Egosentris itu memandang segala sesuatu dari dirinya. Bukan ego ya, bukan ego mau menang sendiri gitu, enggak seperti itu gitu. Tapi egosentris itu adalah memandang segala sesuatu dari dirinya. Memandang segala sesuatu dari dirinya. Bukan mau menang sendiri saja. Ya itu salah satu ciri, menang sendiri itu salah satu ciri aja. Tapi yang lebih spesifik maksud dari egosentris itu memandang segala sesuatu dari dirinya. Dan yang lebih khas lagi, anak yang di usia praoperasional ini imajinasinya tinggi banget gitu ya. Imajinasinya tinggi. Jadi kombinasi antara imajinasi dengan egosentris ini akan melahirkan hal-hal yang adik-adik temui di film-film kartun itu. Ada Mickey Mouse, ada Donald Bebek, ya kan? Lalu ada SpongeBob gitu. Ya. Kenapa ada itu? Ceritanya adalah kombinasi antara egosentris dengan imajinasi. Jadi dia melihat sebuah spons gitu, misalnya SpongeBob ya. Kalau melihat spons, lalu dia bawa ke dirinya, makanya spons itu dia pikirkan dan ada imajinasi, dia pikirkan spons itu ada kakinya, ada tangan, jadilah dia SpongeBob. Gitu. Ketika dia melihat tikus, Disneyland keren banget ini, dia memanfaatkan imajinasi anak dan egosentris anak. Ketika dia melihat tikus, ya, jadi dia bawa ke dirinya, tikus itu bisa ngomong, tikus itu bisa berjalan, tikus itu bisa bergerak, makan dengan tangannya, gitu kan. Jadilah dia Mickey Mouse, Minnie Mouse, gitu. Donald Bebek kalau melihat bebek, gitu. Nah, ini penting ini. Saya awali dari sini. Ini karakteristik praoperasional dia. Nah, berikutnya pertanyaan adik, bagaimana cara membuat tes hasil belajar terkait pada yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif, itu kan pertanyaannya. Nah sekarang kalau membuat soal, ini saya langsung spesifik ke pembuatan soal tes hasil belajar. Kalau kita ingin membuat soal untuk anak-anak yang SD kelas 1 gitu misalnya, membuat soal itu jangan seperti anak-anak di kelas 6 SD ya. Harusnya soal yang dibuat itu sesuaikan dengan karakteristik anak di kelas 1 SD. Jadi kalau adik-adik membuat gambar 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu misalnya, 1 tambah 1 sama dengan berapa, untuk membuat itu jangan hanya angka 1 tambah 1 aja, itu kurang menarik buat anak untuk tes hasil belajarnya. Buatlah gambar misalkan 1 Mickey Mouse ditambah 1 Mickey Mouse sama dengan berapa Mickey Mouse itu. Gambar Mickey Mouse, iya, ditambah gambar Mickey Mouse 1 sama dengan berapa. Jadi gitu caranya, itu pasti menarik untuk anak. Ini asesmen ini harus disesuaikan, jangan semua dipukul rata, 1 angka semuanya atau tulisan, apalagi anak kelas 1 atau kelas 2 yang belum fasih membaca, dia kan nggak bisa membaca tulisan dengan bagus. Iya, masih abstrak seperti itu ya Bapak? Masih dia belum paham mengeja, memadukan kata, belum bisa dia. Gambarlah yang bisa gitu. Harus lebih bervariasi. Harus lebih divariasikan caranya. Seperti tadi, kalau untuk anak kelas 1 itu caranya. Beda untuk anak kelas 5, kelas 6 boleh adik-adik membuat deskripsi. Itu satu contoh yang asesmen itu berbasis perkembangan kognitif ya. Bagus, Pak. Ya. Baik Bapak, selanjutnya
kita akan membahas terkait dengan tantangan yang sering terjadi bagi khususnya di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Nah, bagaimana nih Bapak cara guru untuk menyesuaikan butir soal agar sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa? Karena kan di setiap kelas itu tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda, bukan gitu Bapak? Ya, bagaimana cara guru? Nah, Iya. seperti yang tadi harus disesuaikan dengan perkembangan. Mau tidak mau, seorang guru harus menguasai teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik. Nah, kalau dia umpamanya di kelas yang lebih tinggi, kelas yang lebih besar, itu disesuaikan. Misalnya untuk di kelas 4, kelas 5 disesuaikan karena dia sudah mau masuk setelah pra-operasional, dia operasional konkret ya. Setelah usia 7 tahun, 8 tahun itu masuk, kalau 9 tahun, 10, 11 tahun itu dia sudah masuk ke operasional konkret. Nah, soalnya pun dibedakan. Soalnya pun dibedakan. Dia sudah bisa menganalisis hal-hal yang sedikit lebih rumit. Yang tadi dia masih egosentris dan dia anak-anak yang usia dini itu dia susah untuk mencari jalan dari sini ke sebuah parkiran, masuk ke sini susah dia karena dia masih dia belum bisa berpikir abstrak dia gitu. Dia masih satu jalur aja berpikirnya. Nah, kalau sudah yang lebih tinggi, kita bisa kembangkan. Soal yang kita buat, kita kembangkan menjadi soal cerita bisa. Nah, tadi kalau kita ingin menambah misalkan perkalian, tentang perkalian. Nah, siswa di kelas 4, kelas 5 tentang perkalian misalkan, yang tadi dengan simbol-simbol gambar kita berikan, yang perkalian ini kita berikan soal cerita dia. Nah, soal cerita ini akan membuat siswa itu lebih bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya dan lebih kental hotsnya, Meskipun pada anak-anak dengan karakteristik di kelas rendah, dia juga penting diajarkan HOTS, tapi lebih tingkat tinggi kemampuan untuk di kelas 4, kelas 5. Itu salah satu contoh kalau ingin memberikan soal tentang pertambahan, pembagian, perkalian pada matematika, bisa diberikan dengan soal cerita. Atau diajarkan dia membuat sebuah bagan gitu ya. Soal-soal yang terkait dengan bagan. Kalau membuat bagan anak-anak usia kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa dia dengan bagan. Nah, ini sudah HOTS dia kemampuan berpikirnya, yaitu di kemampuan menganalisis sudah bisa itu membuat sebagai sebuah bagan gitu. Terkait dengan soal HOTS nih Bapak, kira-kira apa sih Bapak bedanya soal HOTS untuk di kelas rendah dan di kelas tinggi itu seperti apa ya Bapak? Ya, bagus pertanyaannya ya. Ada beberapa pikiran di bawah yang sebenarnya tidak pas ini, bahwa anak SD kelas 1, kelas 2 itu tidak perlu diberikan HOTS, tidak tepat itu. Cara berpikir itu tidak pas. Harusnya bahkan dari PAUD pun, dari TK pun dia, anak sudah dibiasakan cara berpikir HOT, Higher Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hanya bentuknya yang dibedakan. Kalau kita ingin membuat anak-anak bisa, misalkan di kemampuan HOTS misalkan di menciptakan. Nah, menciptakan. Sekarang untuk ini masih menciptakan, ini itu kan C6 itu ya, HOTS C6 ya, menciptakan. Untuk di anak kelas 2, ketika kita ingin meminta dia menciptakan sesuatu dalam mata pelajaran matematika, geometri gitu misal, materinya geometri, mengenal segitiga, tambah gitu. Mintalah dia harus real konsepnya dan asesmennya real. Berikan dia beberapa balok, berikan dia tugas. Ini bisa menggunakan tes hasil belajar, tetapi benda yang dipakai. Jangan soal-soal di kertas saja, tapi bisa benda. Ada balok-balok yang kita siapkan. Buatlah sebuah istana dari balok-balok yang ada di hadapanmu. Nah, gitu misalkan untuk anak kelas 1, kelas 2 nih. Itu sudah hot ya, karena untuk menciptakan ini kita sudah siapkan ada segitiga, ada persegi, ada yang
balok segitiga, ada yang kubus gitu kan, ada yang persegi panjang dan lain sebagainya gitu. Itu dia akan sesuaikan, cocok dia untuk anak kelas 2 ketika kita ingin dia mengenal geometri gitu. Dia mengenal geometri. Tetapi untuk anak kelas 6 menciptakan beda lagi. Menciptakan, buatlah sketsa bangunan yang sumber bangunannya menggunakan gambar-gambar geometri dan ukurlah panjang sekaligus lebarnya gitu. Buatlah dengan tinggi sekian, lebar sekian, dan tentukanlah luasnya. Itu misalkan, itu untuk anak kelas 6 cocok itu. Itu menciptakan sebuah menara ini. Tugasnya buatlah sebuah menara dengan ketinggian seperti ini, lebar seperti ini, dengan bahan-bahan gambar-gambar geometri di bawah ini, dan tentukanlah luasnya nanti. Nah, gitu misalnya, itu sudah masuk deh ke situ. Itu. Baik, jadi dengan kita menggunakan soal hot itu, anak-anak lebih excited dan menarik mengerjakan soalnya seperti itu, Bapak. Harusnya begitu. Tapi masalahnya guru-guru sering tidak memilih HOTS karena gurunya nggak, ada beberapa oknum yang tidak nyampe HOTS-nya itu seperti apa gitu. Padahal di HOTS itu kan sudah ada kata kerja operasional. Di kata kerja operasional itu saja dipilih sebagai tujuan pembelajaran, udah jadi barangnya. Hanya guru harus memiliki pengetahuan bagaimana kemampuan yang berbasis HOTS itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke topik selanjutnya, Bapak. Ya. Nah, ini mulai ramai dibahas nih, Bapak, tentang penilaian autentik dan berbasis proyek. Iya, autentik berbasis proyek. Ya, jadi apa kira-kira tantangan yang paling dihadapi guru dalam menerapkannya, Bapak? Nah, serta apakah ada tips dari Bapak yang dapat tidak membebani seorang guru, Bapak? Iya, yang sering terjadi adalah asesmen autentik itu adalah asesmen yang sesuai dengan kondisi yang akan kita nilai, dan kita sudah mempersiapkan secara detail instrumen asesmen kita, asesmen autentik. Salah satu dalam asesmen autentik itu adalah penggunaan rubrik penilaian. Ya, skala penilaian kita itu kita gunakan rubrik. Kapan kita memberikan sangat baik, kapan kita memberikan sangat tidak baik, gitu. Harus dibuatkan rubriknya, harus dibuatkan deskripsinya. Maka dari itu, di sini tantangan guru. Guru harus menguasai bagaimana cara menyusun rubrik. Ya, guru harus menguasai bagaimana cara menyusun rubrik. Memang ini akan sedikit rumit kalau guru tidak bisa menguasai, apalagi tidak bisa menguasai penggunaan komputer gitu ya. Padahal ini gampang banget kalau kita gunakan dalam Excel. Coba menggunakan dalam Excel ini sangat gampang, dan itu tinggal diedit saja sesuai dengan kemampuan yang kita inginkan. Kalau proyek misalkan, seperti tadi, proyeknya adalah membuat menara. Untuk anak kelas 1 nih, membuat menara menggunakan balok-balok yang ada di kelas kita. Balok-balok yang ada, atau Lego lah misalkan. Nanti rubriknya dibuat. Kapan dia akan kita berikan skor sangat tinggi? Kapan kita berikan skor 4 untuk siswa kita? Skor 4 itu kita berikan jika menaranya bagus, sesuai, dan strukturnya bagus, gitu misalnya. Kapan kita berikan sangat tidak baik? Misalkan udah tidak berbentuk menara, udah tidak pas juga memposisikan balok-balok geometri itu, gitu. Nah, itu misalkan guru harus terbiasa menggunakan rubrik agar tidak kehilangan arah ketika menilai. Jangan-jangan karena guru suka melihat anak ini kompak, gitu misalkan, tapi bentuk ininya tidak bagus, akhirnya nilainya bagus ya. Padahal sebenarnya tidak ada penilaian tentang kekompakan di situ, tetapi karyanya gitu. Maka dari itu guru harus menentukan bagaimana membuat rubrik yang baik dalam berbagai proyek yang kita berikan. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir dari kami nih, Pak. Nah, kalau kita bicara tentang penilaian formatif dan sumatif. Ya. Nah, bagaimana sih, Pak, sebaiknya itu agar keduanya bisa dilakukan secara bersamaan agar tidak sekedar berorientasi pada nilai akhir dari siswa, Bapak? Ya, betul. Formatif dan sumatif ya. Penilaian ini adalah sebuah penilaian yang mutlak harus dilakukan.
kadang yang saya lihat di lapangan, guru lebih sering hanya sumatif saja di akhir semester saja. Ini tidak pas ini. Harusnya formatif. Bahkan kalau bisa guru itu harus melakukan asesmen diagnostik sebelumnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Guru harus sudah memetakan kapan akan memberikan kuis gitu. Dalam pembelajaran apa guru akan memberikan kuis, dalam materi apa guru akan memberikan ujian tengah semester, dan kapan guru akan memberikan ujian akhir semester. Nah, ini harus dipetakan sesuai dengan materinya. Jadi cara guru harus mengukur adalah kapan materi kita, artinya sedikit tidaknya kalau ada materi kita segini jumlahnya, sedikit tidaknya siswa kita bisa kita ukur kalau setengah materi kita itu sudah dia kuasai misalnya, dan dia sudah kita bisa lihat, oh kira-kira siswa ini akan cenderung bisa untuk kita lanjutkan ke materi berikutnya atau belum gitu misalkan. Itu kita berikan tes itu atau kita berikan ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu tidak hanya untuk mengukur apakah sudah tercapai atau belum gitu. Harusnya asesmen itu juga untuk mengukur, asesmen formatif itu juga mengukur merefleksi diri gurunya. Jangan-jangan ada materi yang belum saya sampaikan dengan bagus, sehingga siswa para guru ini banyak yang tidak bagus hasil UTS-nya. Itu untuk mengukur. Jangan sampai terus diterek tanpa kita sempat mengetes itu di ujian tengah semester. Itu langsung sampai ujian akhir kita nilai. Ternyata semester sudah berakhir, anak-anak sudah mau libur, kita kan nggak bisa merefleksi diri. Maka dari itu di tengah-tengah atau bahkan ketika materi minggu ini sudah kita berikan materi, minggu depan kita berikan kuis gitu. Ini untuk mengukur seberapa jauh penguasaan siswa kita atas materi yang kita berikan dan seberapa bagus cara kita menyampaikan materi ini ke siswa. Kalau belum bagus ya harus kita segera refleksi, harus kita segera revisi, harus kita buat strategi baru agar materi ini bisa disampaikan ke siswa dan siswa kita lebih menguasai materi kita. Gitu. Baik, luar biasa obrolan kita pada hari ini Bapak, sangat membuka wawasan kita tentang pentingnya perencanaan penilaian yang matang dan menyeluruh di jenjang sekolah dasar. Ya. Nah, jadi Bapak, terima kasih sekali Bapak atas materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak berikan kepada kita dan calon guru lainnya di luar sana bisa bermanfaat untuk bekal dan bisa menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna tentunya ke depan. Dan buat kamu yang sudah dengerin podcast ini, jangan lupa tes bukan hanya sekedar soal benar dan salah, tetapi bagaimana membimbing siswa dan memahami siswa untuk mereka bisa tumbuh lebih baik ke depannya. Nah, terima kasih sudah ngopi bareng kami di Ngopi Edukasi pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Ngopi Edukasi, ngobrol pendidikan penuh inspirasi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semangat ya. Nah, seru banget kan obrolan kita hari ini? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.